Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sedang luar biasa. Puji Tuhan. Kita patut panjatkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar sampai kita telah ada di tahun 2025. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya mau mengajak kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau serahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari saya meminta jemaat Tuhan untuk kita saat teduh sebentar.
beribadah bersama Engkau Tuhan, untuk memuji memuliakan nama. Ini satu kehormatan buat kami selama kami hidup masih bisa memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur memberkati setiap kami yang sudah hadir. BM, singer, pemain musik, semuanya Tuhan berkati, sehingga saat mereka berkolaborasi untuk mengajak kami semua masuk ke tata hadirat-Mu yang kudus. Seluruh peralatan musik Tuhan kurapi juga, sehingga semuanya boleh berfungsi dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur bahkan untuk seluruh jemaat yang belum hadir. Tuhan tolong yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dalam pertolongan Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan yang sedang dalam kelemahan tubuh, kami minta kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kesehatan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, tetangga kami kanan kiri depan belakang, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Semuanya yang mendengar nyanyian pujian kami, yang mendengar firman Tuhan, ubahkan mereka, buat mereka kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan mobil, motor, semua yang kami parkir di bawah, Tuhan proteksi dengan darah Yesus. Semua yang tidak datang dari Tuhan, pencuri, perampok, orang yang berniat jahat, gagalkan dalam nama Yesus. Bahkan tempat ini, semua kanan kiri depan belakang atas bawah terproteksi dari orang-orang jahat, semua yang tidak datang dari Tuhan, kuasa jahat, roh jahat, mantra-mantra dan sihir-sihir, semuanya dihalau di dalam nama Yesus. Kami siap untuk beribadah. Kami mau tabiskan ibadah raya pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya siap, sama-sama katakan Amin. Ada sukacita. Saya bisa mengucapkan terima Tuhan. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat luar biasa. Siap. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita mengangkat satu pujian yang berkata, kejamlah dan melihatlah.
Jika saya bersama kita, saya mengajak kita sama-sama mengangkat satu pujian dan dia Allahku dahsyat. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan Tuhan. Baik, shalom. Papi, mami, saudara-saudara semua ya, adik-adik semua. Kemarin sempat saya bersaksi mengenai sakit ya. Jadi sempat saya konsultasi. Jadi dalam hal ini konsultasi. Jadi kalau kita mungkin dalam hal ini kita sakit sesuatu, misalnya sakit tubuh, berarti kita konsultasi ke dokter. Jadi yang kita sakit tubuh ini dia asmat yang kalau saya layani sakit tubuh konsultasi ke dukun. Dukun kamu ini bapak dan aku ada ini di dalam selesai lah. Di bawah kita di arah yang tersesat. Itu banyak penyakit apa lagi pedalaman. Berapa kali saya layani. Jadi kalau sakit kita tubuh ya jelas kita konsultasi ke dokter. Ya. Kita konsultasi ke dokter bukan berarti kita ke dokter kita minum obat, kita bukan berarti percaya bahwa dokter atau obat itu yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan melalui perantara dokter ataupun obat yang ya. Jadi kita jangan salah-salah persepsi bahwa obat jadi sugesti kita bahwa itu tidak Tuhan yang menyembuhkan, yang menyembuhkan tubuh jiwa dan roh kita. Ya, kalau saya bersaksi tempat sakit, kita sempat telepon yang ke Mama Gembala, sempat konsultasi tanya, Mama ini kok kira-kira ini
selesai 2 minggu, 3 minggu ini serasa macam masalah begitu lebih banyak di kantor lah apa sih rasa itu macam gitu ya. Kalau masalah sudah makin meningkat. Kata mama Bala bilang mau jadi hamba Tuhan tidak gampang. Ada namanya pemurnian tubuh. Ya ada namanya pemurnian tubuh. Kita mau dikikis sampai sebatas mana kemampuan kita manusia. Pemurnian, tahu pemurnian di mana kita hanya mengandalkan Tuhan. Oh gitu ya, Mama bilang kemarin sampai hampir 1 jam lah telepon gitu. Saya kenapa mengalami ini kayak gini? Terus kamu kalau mau pakai Tuhan, jadi harus terus tekun. Mengalami sesuatu kita dekat sama Tuhan bukan berarti kita enak-enak. Itu ada pemurnian yang harus kita lalui proses-proses. Ada tahapan-tahapannya, ada next level. Itu yang perlu kita lalui. Ya, di mana kita lalui itu dengan apa? Mau tetap bertekun sama Tuhan atau kita mau menyeberang menggunakan dukun orang kita konsultasi di Gunung Kawi kalau di Solo sih, jadi Jawa sih. Jangan sampai buat saudara ya kita punya Tuhan. Kata kita selalu berdoa, kita selalu memuji menyembah kita dia dokter segala dokter gitu. Kita sakit kita konsultasi ke yang baik. Ini salah. Yesus atau Tuhan itulah dokter segala dokter tadi yang sanggup menyembuhkan memulihkan kita tubuh jiwa dan roh kita. Jadi bukan sakit mata, tidak, tapi semua tubuh jiwa dan roh kita. Dia harus yakinkan itu dengan kekuatan kuasa. Jadi saya mengalami itu sakit pinggang. Dia mama betul dia langsung, kamu kan sudah sempat dengar cerita bahwa hamba Tuhan sampai hampir mati lah apa. Hamba Tuhan semua mengalami proses itu. Kita yang dekat sama Tuhan mengalami proses kayak gitu. Pemurnian tubuh. Gimana kalau kita mengalami hal yang dahsyat di dunia ini, berarti Tuhan mau bagi kita dasar yang luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya sesuai dengan apa yang Tuhan kasih kita nanti mungkin ada yang jadi kepala dinas pendidikan, ada yang jadi kepala dinas pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya, bahkan aja jadi bupati dan gubernur. Haleluya. Ya, bagi manusia seperti bagi Tuhan mungkin. Ya. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan dari nanti suatu saat dia balik. Otomatis 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun Papua yang dibangun ya, jadi semua yang di kampung saya sini maupun kalau kita tidak bangun yang dasar yang kuat, iman kita yaitu sudah mending kepada Tuhan, kepada Yesus, sudah mari dipercayakan Allah firman hidup di dunia ini. Ya. Kita akan bangun Papua dengan akan hancur. Kita bukan bangun tapi kita akan hancurkan. Kelihatan mungkin secara fisik mungkin bagus, bangun tapi secara roh tidak ada kita korupsi uang karena membuat ambil uang ini harus uang baik-baik berapa fee-nya berapa persen buat saya kelihatan tampak bangun bagus menyenangkan hati apa? Hati orang-orang tertentu tapi sebenarnya apa? Tuhan tidak pernah ya. Jadi bangun Papua harus dari Papua yang benar dengan firman Tuhan ya, karena kalau kita sudah bangun dengan hal yang benar dengan firman Tuhan kita akan bangun apa? Tubuh jiwa dan roh di Papua, jadi kita keluarga kita Papua kita akan bangun yang benar. Karena sudah nyatakan dalam firman Tuhan juga Papua itu apa? Orang sebut kalau dari sebutan juga surga jatuh ke bumi, itu nyata. Tapi setan pun akhirnya sebenarnya tidak mau kalah. Kalau kita tidak jaga posisi yang benar, kita akan serang terus. Ya harus posisi yang benar terus. Waktu Yesus masih hidup, banyak tantangan. Murid-murid saya tidak percaya, Yesus sudah katakan waktu Yesus hidup. Sekarang Yesus sudah tidak ada. Jadi kita harus percaya yang betul. Setelah saya kalau menyanyi lagu-lagu, kalau punya penyembahan saya pasti nangis karena saya mengingat saya masa lalu saya. Tuhan tangkap saya. Ya, Tuhan nggak bisa. Sudah saatnya saya pakai ngomong. Gitu luar biasa. Saya sudah mengalami banyak masalah. Saya punya permasalahan. Tapi istri saya nih sekarang ini salah satu yang mendoakan saya buat Tuhan jamah. Karena terus terang saya jahat dan nakal itu. Termasuk semua yang harus saya lakukan. Bersemua. Mengambil 10 perintah harus saya lakukan. Salah satunya saya cepat emosi saya. Jadi saya pas mau belok sini, memang daging ini buat mobil mau mengawal saya pondok sana. Saya sudah mau lembut ini mau berhenti saya mau sampai pengejar. Saya sudah mau belok sini dia ikut klakson lagi dulu nggak kasih. Kalau Jakarta dulu saya langsung pukul, dia saya mukul saya. Saya emosi saya mukul di Jakarta. Jadi saya makanya Jakarta kadang saya dulu sering jalan ya keluar karena kalau itu saya emosian. Itu salah satunya. Karena saya melihat memang daging ini 15 buah daging dalam Galatia pasal 5 ayat 19 daging ini besar dalam diri kita.
Ya, bagaimana kita mengecilkan volume penampilan musik kita. Nah, gitu. Jangan sampai dia tinggi daripada kita, harus memborong ya. Teruslah tidak mengerti, tidak itu konsultasi, bisa tanya bapak, papi, mami, baca firman Tuhan, baca terus, salah satu puasa. Atau bapak saya bagaimana konsultasi, jangan begitu sakit apa punya masalah langsung konsultasi gimana? Dukung kemana? Salah satunya di bawah sih, papi, mami yang membantu Tuhan atau apa. Pasti mereka akan mengarahkan, mereka akan menjaga rahasia. Kita sebagai hamba Tuhan itu menjaga rahasia dan mungkin papi, mami kecil, itu kemarin ini tidak mungkin ya. Hamba Tuhan itu nanti akan tegur sama Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan yang tidak melanggar aturan dalam pelayanan dalam firman Tuhan, nanti akan ditegur sendiri. Tidak perlu kita marah-marah ke hamba Tuhan, nanti akan ditegur sama Tuhan ya. Bagi adik-adik semua, bagi saudara, kakak-kakak mungkin di sini ya, teruslah berkumpul dalam Tuhan ya. Jadi saya katakan ya, puasa ya, salah satunya puasa, baca firman, ujian firman itu rutin terus dilakukan. Ini sudah berapa kali saya sampaikan, karena ini sangat penting buat kita, buat adik-adik ke depan ya. Saya terus terang yang sekarang lagi masuk dalam puasa, yang nanti baru buka 3 hari cuma jam 12 saya buka di sudah hari Jumat. Kemarin karena kemarin ada istri, jadi apa kalau istri tidak masak, saya beli saya tanya mami itu gimana nih? Saya kan lagi menunggu puasa 3 hari. Ada istri beli makanan, beli apa sayur lah apa. Wah itu bahaya, itu tidak ada hikmah nanti. Jadi masalah. Jadi saya lagi jadi dalam keluarga juga, jadi intinya dari sendiri keluarga itu yang utama. Kalau kita sudah bisa melawan itu, otomatis kita akan bisa pelayanan. Karena saya terus terang lagi berpuasa sama istri ini. Tidak boleh gini gitu. Semua persyaratan luar biasa ya. Jadi Tuhan kasih istri untuk mempuasa itu luar biasa juga. Jadi untuk melayani Tuhan ini saya lagi mengalami proses. Saya tetap mohon dukungan dari papi, mami, mama, terus dan dukungan ada yang doa. Rencana untuk pelayanan sudah lagi berjalan, cuma memang 1-2 saya belum itu. Sempat kemarin memang ada dari Asmat telepon yang satu buntu. Ini rencana minggu depan ini yang ke Rutan. Sudah nanti besok kalau ketemu dengan orang Rutan, komunikasi awal pelayanan nanti ada yang tidak kesibukan silakan bergabung. Belajar pelayanan, yang bukan berarti harus jadi harus jadi pastor, pendeta, tidak. Ya, melayani Tuhan, ya melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu salah satu melayani. Ini ke depan jadi bagian kita ambil bagian, mungkin bawa ini perempuan itu bawa persembahan, ambil bagian di dalam satu buku. Ya, jangan karena pakai mami subuh, ini bagian Tuhan perhitungkan. Ya. Dulu saya tidak biasa-biasa, setelah saya pakai Tuhan malah di lain. Ternyata memang ada bagian yang ternyata ada bagian, semua ada bagian. Jadi kita ambil bagian, mau ambil bagian mana nih? Ambil pelayanan atau tidak, mau di kantor apa melayani masyarakat kok. Jangan korupsi uang ya, ambil bagian. Jangan tidak berbagian. Itu diperlukan Tuhan semua. Meskipun kita capek, mungkin karena ujian banyak, nanti besok ujian dari sini mesti apa mimpin lagu-lagu nanti lupa hafalan. Itu salah satu perhubungan Tuhan anak kuliah kayak gitu. Biasa. Tuhan itu utama. Mau ujian mau apapun, mau bayar pun jangan lupa Tuhan. Ya ada waktu kesempatan melangkahkan kaki. Belum makan pagi, sarapan. Saya tahu anak kuliah, saya dulu kuliah juga. Kita jangan kalah sama daging ini ya. Jangan kalah sama daging ini. Sementara saja. Setelah kita mati kita tidak membawa daging ini, roh dan jiwa kita. Tuhan. Jadi jangan belum makan terus beribadah. Tuhan akan kasih berkat. Kita makan ke dalam Yesus yang pergi untuk beribadah menyembah Kau. Pergi. Ingat. Itu kata saya pernah sampaikan, dalam nama Yesus, darah Yesus, itu aja. Mau kemana pun mengucapkan itu, ada susah makan apa, ucapkan itu. Allah itu maha tahu. Dalam Mazmur 139, Dia memiliki kita dari depan, dari belakang, dari apa saja. Ya. Kita cukup mengatakan, Tuhan terima kasih. Dia akan tahu apa kebutuhan kita, apa yang terbaik buat kita. Jangan kita seperti orang bertele-tele mengeluh-ngeluh 1-2 jam berdoa apa, terus Tuhan tidak perlu. Allah maha tahu. Ya. Mazmur 139 itu bisa dibuka lihat. Cukup berdoa. Terima kasih Tuhan. Mau Yesus apa? Saya masih berdoa. Akhirnya saya mengingatkan lagi. Tuhan terima kasih. Berikan istri. Padahal istri habis marah-marah terus berangkat. Istri sudah balik ke mana? Tapi habis marah-marah dulu. Terima kasih kita berdoa buat istri. Istri memang pernah sampaikan, masih marah-marah tuh tidak marah. Nah itu sudah pakai lah. Oh seperti itu sudah. Istri saya sudah melihat pelan-pelan. Ya pelan-pelan memang karena tidak sebalik. Mudah terpatang kita mengubah karakter. Kita tidak bisa mengubah karakter seseorang manusia. Yang bisa mengubah karakter seseorang adalah Tuhan. Yesus yang bisa berubah. Ya, saya tidak bisa mengubah adik-adik semua kan. Oh kamu harus bisa. Nanti kalau Tuhan sudah pakai, Tuhan sudah bertindak, Tuhan akan berubah. Benar ya.
Jangan saksi. Ya, mungkin demikian ini peneguhan dan kesaksian saya, Tuhan. Ya. Nah, ini sebagian aja, masih banyak ya. Tuhan bergerak dalam hidup kita. Makan, minum kita itu semua Tuhan dikasih semua. Burung di orang saya ikan dalam lagi kita ya. Semua tuh kalau kita bayar tidak sanggup untuk membayar kebaikan Tuhan. Ya, cukup dengan apa pujian penyembahan itu. Kita membayar, kita tidak bisa membayar Tuhan dengan apa, dengan uang, dengan apa ya. Tapi dengan pujian penyembahan Tuhan berkenan. Kita membayar, kita bayar dengan Tuhan. Itu aja mungkin penyampaian kesaksian saya atau peneguhan buat kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Dan terima kasih untuk Kak Ari untuk kesaksiannya. Karena Tuhan Yesus berkati melalui kesaksian Kak Ari. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Shalom. Terima kasih kekalifan karena Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi yang mau menyaksikan? Terima kasih Tuhan. Baik, jika belum ada, Tuhan memberkati setiap isi hati daripada kita. Ini tiba saatnya kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari jika Bapak yang saya kasihi, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan satu pujian bersama, yaitu Kau Allah, Kau Tuhan. Kau
Tuhan, lepaskan kami dari genggaman tangan. Karena tanpa pertolongan-Mu, karena tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dan teramat sangat baik. Terima kasih. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat Pak Ari yang terus Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Nya. Bersyukur kalau pinggangnya sudah disembuhkan. Bahkan kami mau terus akan berdoa kepada Tuhan untuk istri bisa bersama-sama, bisa sehati sepikir untuk memuliakan nama Tuhan. Terus pakai Pak Ari di dalam keluarga. Karena kami percaya satu orang bertobat, maka seisi rumahnya akan dipulihkan. Kami percaya akan tiba waktunya sesuai dengan waktunya. Pak Ari bersama-sama dengan istri, bersama-sama melayani sehati sepikir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat Kakak Lipat juga, kami bersyukur sudah disembuhkan dari semua kelemahan di dalam nama Yesus. Tuhan terus pulihkan, terus kuatkan semuanya di dalam nama Yesus. Tidak tertular lagi oleh sakit penyakit yang lain, oleh virus-virus yang lain, semua dimatikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan buat setiap kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh juga saat ini, Tuhan, kami minta pemulihan dari Engkau di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit yang ada di tubuh kami keluar di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku jadilah sembuh, semua jadilah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kudus, urapi setiap kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau taklukkan pikiran-pikiran kami semua di bawah kaki Kristus. Kami mau duduk diam seperti Maria mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap kalimat kata yang keluar dari mulut tidak diterima merupakan isi hati-Mu yang Kau sampaikan dari seluruh jemaat-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebas. Kami siap untuk kami diperbaharui, untuk kami ditegur, untuk kami semakin lagi mengenal Engkau benar-benar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya siap dan luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Ya, sekarang dulu saudara semuanya. Ya. Ya, memang banyak yang sedang dalam kelemahan, tapi kita percaya ya bahwa Yesus sudah menanggung kita dari semua sakit penyakit, dari semua kelemahan. Dan kita percaya kita sudah disembuhkan. Nah, justru dulu kalau kami sedang sakit, biasa orang kan malah seperti di gereja, aduh pusing atau apa. Tapi kami justru dulu kami kembali. Justru waktu kami sedang kembali itu, kami akan datang ke gereja. Dan seringkali waktu kami sudah ada di gereja, baru tadi sedang nyanyi pujian penyembahan, sudah mulai hilang. Batuknya lah, sakit kepala lah, dan segala macamnya. Ya, tadi pas saya berangkat tadi juga kepala saya sakit sekali ya, jadi saya pijit-pijit terus sepanjang perjalanan seperti itu. Ya begitu bernyanyi bersama-sama tadi dan pujian penyembahannya, puji Tuhan, hari saat detik ini tadi sebelum saya ke depan sudah hilang sama sekali. Saat ini sudah tidak ada sakit sekali, dan sama sekali ya kepala saya. Ya. Bersyukur, ayo teman-teman ya, tadi Pak Ali juga sudah sampaikan
waktu kita sakit, kita mau cari siapa? Cari obat kah? Cari Tuhan kah? Yang muncul di pikiran kita itu. Nah, di minggu pertama di bulan Januari ini, ya, kita mau belajar bagaimana menjadi pribadi yang berdampak bagi sekeliling kita. Ya. Sekeliling kita itu apa saja? Macam-macam. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan kos, lingkungan asrama, ya bahkan di media sosial. Nah sekarang lingkungan kita yang paling sering malah justru lebih banyak di media sosial. Ya ada banyak IG lah, Facebook, ya, apa namanya TikTok, ya punya akun masing-masing dan seringkali berkomunikasi itu di media sosial. Nah, bagaimana kita bisa hidup berdampak? Ya, supaya kita bisa memiliki dampak. Dampak itu ada dua macam. Ada dampak yang positif, ada dampak juga yang negatif. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau memberikan dampak yang positif atau memberikan dampak yang negatif. Mumpung ini masih di awal tahun. Ya, oke lah, mungkin tahun 2024 mungkin lebih banyak kita memberikan dampak yang tidak baik. Tapi ayo, ya, bersama dengan Tuhan di tahun 2020 kita melangkah dengan benar, ya, supaya Pak, kita memiliki dampak yang baik, ya, bukan cuma positif, tetapi membuat orang melihat ada Yesus, ada Tuhan yang besar itu ada dalam hidup kita, ya. Nah, tidak mudah, ya, memang tidak mudah karena tantangan akan selalu ada, ya. Waktu kita belum mengenal Tuhan, mungkin ya masih belum banyak yang menggoda-goda oleh Iblis. Tapi justru dengan kita mulai semakin lagi untuk apa? Datang kepada Tuhan, godaan itu pasti akan selalu lebih banyak dan lebih sering. Karena apa? Iblis itu maunya kamu nggak berbalik sama Tuhan. Iblis itu maunya kamu terus ada bersama dengan Dia, memberikan dampak-dampak yang negatif, memberikan hal-hal yang negatif, memberikan hal-hal yang membuat nama Tuhan menjadi tidak baik. Nah, kita hidup ya, kita mau belajar supaya apa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang hidup. Ya, coba saya bilang sama-sama. Saya adalah ciptaan Tuhan yang hidup. Saya adalah gambar Allah yang hidup. Saya adalah gambar Allah yang hidup. Saya adalah ya, kita semua ya diciptakan oleh Tuhan pasti ada gunanya. Ada yang merasa tidak berguna di sini? Semuanya merasa berguna. Ya, semua berguna. Ya, bahkan kursi yang kita duduki itu juga dibuat ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk duduk. Untuk kasih lebar orang bisa kan? Bisa, tapi itu bukan gunanya. Ya, handphone ada gunanya? Ada untuk komunikasi jarak jauh, untuk video call sekarang ya dengan teknologi untuk kita bisa mengetahui informasi melalui handphone. Tapi handphone bisa nggak dipakai untuk hal-hal yang lain? Bisa banget. Ya. Nah, tinggal digunakan sesuai fungsinya atau tidak. Nah, kita tadi kita sudah sama-sama bilang bahwa saya adalah ciptaan Allah yang hidup. Saya adalah gambar Allah yang hidup. Nah, kalau kita gambar Allah yang hidup, ya, pasti Tuhan punya tujuan masing-masing dalam hidupnya kita. Ya. Mic juga dipakai untuk apa? Mengeraskan suara orang. Ya. Mengeraskan suara yang macam-macam. Ya, apa yang dikeraskan? Ya. Fungsinya adalah untuk mengeraskan. Kalau sama ini di rumah sudah rusak dipakai ulang sambal bisa nggak? Bisa juga, ya. Tapi bukan pada fungsinya. Nah, pastikan kita sebagai gambar Allah yang hidup memiliki fungsi dan tujuan yang benar. Ya. Kita mau belajar dari Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Ya, yang sudah ketemu, saya minta untuk
kita baca firman Tuhan sambil bangkit berdiri. Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Ada di depan? Ya, di depan. Kita baca bergantian. Yosua 1 ayat 1 sampai ke-9. Saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara semua ayat yang genap. Yosua 1 ayat 1 sampai 9, perikopnya begini. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberani sampai pada ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gunung dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahku. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau tidak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian jalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau belajar dari Yosua. Siapa sih Yosua? Ya. Yosua itu tadinya bukan siapa-siapa. Ya, waktu Musa masih menjadi pemimpin yang mengajak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia masih muda. Ya, tetapi ya Yosua termasuk 2 orang ya dari 12 orang pengintai yang pergi ke tanah Kanaan yang tidak memberikan kabar yang busuk. Karena apa? Karena dia tahu sejak dari masa mudanya Yosua adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mempercayai penuh siapa Tuhan itu dalam hidup. Dia tahu persis siapa Tuhan. Hanya ada 2 orang dari 12 orang yang mengintai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya. Tapi Tuhan memilih Yosua ya, untuk apa? Menjadi pengganti Musa. Yosua masih muda, sama seperti kita tadi ya, doa kita supaya nanti apa? Teman-teman semua yang ada di sini ya, kita bekali dengan pengetahuan takut akan Tuhan supaya nanti apa? Balik ke Papua untuk membangun Papua menjadi Papua yang takut akan Tuhan. Benar-benar surga kecil itu turun ke bumi, yaitu apa? Di tanah Papua. Ya. Ayo jadikan benar-benar surga itu di tanah Papua dengan pemimpin-pemimpin, calon pemimpin yang takut akan Tuhan. Pasti akan digantikan. Ya. Digantikan siapa? Dan teman-teman semuanya yang ada sekarang akan digantikan dengan generasi yang baik. Sama seperti Yosua, Tuhan mau dalam hidupnya Yosua, dia memimpin bangsa Israel apa? Masuk ke tanah Kanaan.
Tuhan mau supaya Papua dan surga kecil di bumi ini ada dalam pemimpin dari kalian semua yang saat ini. Ya. Bukan cuma yang abal-abal, mungkin yang sekarang sudah, tapi ayo bangun negeri kita. Bukan cuma yang di Papua, di tempat kita masing-masing ada nantinya, di keluarga dimanapun kita ada. Ya, kita harus menjadi orang-orang seperti Yosua yang tetap berdiri, berpegang teguh kepada firman Tuhan dimanapun ada. Ya, bukan cuma nanti yang di Papua saja, tapi di dalam keluarga yang terutama. Tadi Pak Ari sudah bersaksi, ya masih pergumulan buat istrinya. Tapi kita sama-sama dalam doa bahwa saat orang bertobat akan seisi rumahnya akan dipulihkan. Kita percaya. Ya. Nah, apa yang kita perlu bisa belajar dari Yosua? Yang pertama, dia mempersiapkan diri. Tadi di awal saya sudah bilang, dia dari sejak masa mudanya Yosua sudah apa? Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dan teman-teman semuanya yang ada di tempat ini juga, para generasi muda, teman-teman harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau mau jadi pemimpin, kalau mau menjadi bupati, gubernur, kepala dinas, macam-macam semuanya, harus mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, nggak bisa nanti tiba-tiba saya kesana walaupun sudah lulus tiba-tiba muncul mau jadi masuk di pemilihan. Ya mungkin bisa masuk di dalam pemilihan. Ya mungkin tidak yang jadi masalah. Tetapi kalau kita tahu kita sudah mempersiapkan diri dari awal, mulai dari sekarang. Ya, waktu kita nanti kembali membangun daerah kita masing-masing di Indonesia atau di Papua dimanapun kita ada. Ya, kita sudah mempersiapkan diri. Yosua juga mempersiapkan diri. Tadi salah satunya waktu dia diutus jadi 12 orang peminta itu, dia tetap mengabarkan, memberikan informasi yang benar. Ya, memang benar. Mereka orangnya besar-besar seperti raksasa. Tapi yang lebih luar biasa adalah Yosua dan Kaleb bilang apa? Kita punya Tuhan yang besar. Mereka bukan apa-apa. Asal Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan. Itulah imannya Yosua. Itulah iman yang harus kita bangun. Yang dimulai dari awal tahun 2025 ini. Kita harus bangun. Selama kita mau bersandar kepada Tuhan dan Tuhan menyertai kita, ya, tidak usah takut menghadapi apapun sepanjang tahun 2020 gimana? Tidak usah takut terhadap kuliahmu. Kuliah memang seperti itu, ya. Sulit, ada yang sulit, ya. Ada yang mudah kuliah, ada yang mudah kan tidak kuliah. Ya. Atau mudah semuanya. Ya. Dulu yang sudah pernah mengalami kuliah mungkin yang sudah lulus bisa bilang, mudah cuma begitu saja. Tapi yang sekarang masih dilalui. Ayo, ya teman-teman, hadapi kuliah ini dengan takut akan Tuhan, ya, dengan pengandalan penuh akan Tuhan. Harus bersiap sedia, ya. Bersiaplah sekarang, ya, untuk memulai mengerjakan sesuatu, ya, harus dipersiapkan. Sama seperti kita teman-teman belajar, harus ada persiapan, ya. Harus waktu mau ujian besok nih teman-teman yang di APR ujian, ya, harus persiapan, ya, belajar dari sekarang, ya. Jangan mempersiapkan catatan kecil, jangan, ya, belajar sungguh-sungguh. Ya, itu sama-sama mempersiapkan, tapi mempersiapkan yang sama. Ya, persiapkan, ya, belajar sekarang supaya apa? Supaya kalau teman-teman nilainya baik semua, nilai A semua, ya di ujian, itulah yang akan membuat dampak bahwa hidupmu dan pengandalan akan Tuhan selalu ada dalam hidup. Ya, orang kan melihat, oh ya, ternyata Gabriel nilainya A semua, dia dapat cum laude. Mau tidak? Gabriel, mau kan tidak? Mau, ya mau, harus mau belajar. Ya, kalau Dika kemarin tanding menang, ya dia harus latihan. Ya, coba kalau tiba-tiba datang-datang tidak pernah latihan, tiba-tiba langsung main tinju, pasti kalah. Ya, pasti kalah. Semuanya harus ada persiapan.
harus disiapkan semuanya. Sama juga teman-teman kalau mau menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau pemimpin yang biasa silakan aja. Biasa cari buku-buku kepemimpinan di luar sana. Tetapi kalau kita mau menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membangun tempat kita yang kita pimpin ini menjadi tempat yang takut akan Tuhan, kita perlu cari Tuhan. Ya. Karena apa? Tuhan adalah pemimpin kita. Sama seperti Yosua mempersiapkan segala sesuatunya, ya, supaya apa? Dia benar-benar bisa menjadi pemimpin. Ya, teman-teman di sini, ya belajar dengan tekun, sesuai dengan bidang, sesuai dengan kuliah yang diambil, jurusan yang diambil masing-masing, semua akan menjadi tempat di mana nanti teman-teman bisa apa? Memuliakan nama Tuhan kita kan. Ya. Ada Kakak Rod jadi guru, ya. Guru yang kejam atau guru yang bagaimana? Nah, Kakak Rod ini pintar bikin orang tertawa, jadi kayaknya cocok memang. Maksudnya jadi guru, nah, tapi jangan ketawa terus nanti di sekolah, nanti tidak belajar. Ya, diajar supaya apa? Supaya bukan hanya pengetahuan umum, ya, pengetahuan yang sesuai dengan diajarkan, ya, tetapi ada pengetahuan tentang Tuhan yang disampaikan juga. Terutama apa? Pilihan dari apa? Dari karakter, dari hidup kita masing-masing. Orang akan melihat, benar gak sih? Katanya orang Kristen yang ada Tuhan, katanya gambar Allah yang benar gak sih? Ya. Orang di dunia ini kan melihatnya cuma seperti itu. Ya. Orang bilang, jangan lihat luarnya, lihat hatinya. Hatinya itu di dalam, luarnya seperti apa? Itulah yang dilihat oleh orang. Makanya kita perlu menjaga karakter kita supaya apa? Kita bisa dilihat oleh orang. Yosua juga sama. Dia mempersiapkan diri. Dari 12 orang itu, dia salah satunya yang mengatakan bahwa apa? Kalau kita disertai Tuhan, kita tidak usah takut masuk ke tanah Kanaan. Walaupun memang mereka orangnya besar-besar, katanya suka makan orang juga, tapi kita punya Tuhan yang besar, yang bisa mengalahkan mereka. Itulah bedanya. Ya, sama juga kita juga, ya, yang ada di tempat ini. Para mahasiswa-mahasiswi ini, ya, yang masih sekolah juga, kalian calon-calon pemimpin negeri, ya, supaya apa? Orang-orang percaya negeri yang nanti kamu akan pimpin, ya, daerah, dinas yang akan kamu pimpin, kota, provinsi yang akan dipimpin, ya, pastikan bahwa kamu sudah takut akan Tuhan saat kamu memimpin tempat di mana kamu hidup. Dimulai dari apa? Dari sekarang, ya. Dimulai dari sekarang. Yang kedua, ada visi yang jelas ke depan, ya. Visi kita jelas, ya Pak. Apa visinya kita? Jangan ngomong yang jelas, kalau yang tahu visinya gereja kita apa? Tiap minggu deklarasi. Tiap minggu kita deklarasikan. Aku dan seisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Ini visi yang besar dalam hidupnya kita. Bagaimana kita bisa menjadi visi apa? Bisa memberkati bangsa-bangsa kalau kita tidak hidup benar di dalam Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa akan semakin lebih mudah. Dengan apa? Dengan adanya media sosial dan seluruh dunia bisa melihat, ya, apa yang kita posting, ya. Visinya jelas. Kalau kita mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, postingannya apa? Galau, ditinggal pacar, atau apa? Sedih, ya. Tadi bersyukur Kakak Ari sudah menyampaikan. Untung saja sekarang, ya, walaupun sudah sedikit terpancing tadi emosinya. Coba kalau ini langsung difoto, wah ini orang ini kurang ajar, main belok saja, langsung diupload misalkan. Memang akan ada hal-hal begitu. Ya. Hal-hal seperti itu selalu ada di dalam hidupnya kita. Ya, tinggal kita bisa kontrol diri kita atau tidak. Ya. Ditinggal pacar biasa atau tidak biasa?
Ditinggal pacar biasa atau biasa? Biasa. Dikhianati pacar biasa nggak? Biasa. Ya. Atau biasa mengkhianati pacar? Jangan. Nah, itu beda. Jangan diupload. Berdoa aja masuk ke dalam kamar Tuhan, tolong ya. Si A pacar saya ini dia tidak tahu saya adalah berlian ya. Oh iya, dia salah. Bersyukur saya berlian tidak ditemukan oleh orang yang salah. Ada yang akan menemukan saya. Ya. Kamu adalah kabar Allah yang hidup. Enggak. Ayo ya, punya visi yang jelas berarti apa? Kita harus bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Postingan kita juga jelas. Ya, yang diposting apa? Firman. Boleh. Nanti paling dibilang paling ya pengikutnya akan berkurang. Sudah biasa, itu sudah biasa. Yang like pasti akan berkurang kalau yang diposting firman. Tapi kalau posting galau-galau, aduh kasihan. Tapi kalau yang diposting firman, yang boleh sedikit. Ya, itu sudah biasa, nggak apa-apa. Ya, tapi memang kita harus apa? Menunjukkan bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Betul kan teman-teman? Jujur nih, yang nona-nona, seneng nggak kalau punya teman yang buku-buku, belajar, rajin belajar, atau seneng dengan teman-teman yang dengan teman laki-laki yang suka pergi kemana? Tahu malu lah, kalau pulang dari teman malu paginya langsung pergi lagi kemana lah? Seneng nggak diajak bolos kuliah? Loh, ini jujur aja. Biasanya banyak orang-orang ya, cewek-cewek ini malah sukanya apa? Sama anak-anak laki-laki yang agak sedikit nakal-nakal kan? Iya kan atau bagaimana? Di sini sudah kayaknya Sudah kan? Oh iya, tapi yang rajin belajar, yang anak mama katanya, yang pulang harus ini jam 9 sini harus ada di rumah. Itu masih sore katanya. Jam 9 masih sore kan? Nggak ada jam 9 masih sore. Ya. Loh, ya suka begitu diajak terus jalan pulang malam, besoknya jalan lagi kemana ke Malioboro, pulang lagi ke Malioboro. Loh, jujur aja, teman-teman suka yang begitu kali ini. Ya, banyak orang yang suka begitu. Tapi kalau yang rajin belajar, sudah tahu besok ada ujian, masih diajak pergi jalan-jalan. Tapi kalau diajak belajar, oh iya, harus mulai kita ya. Ini persiapannya itu dari sekarang, bukan nanti. Kita membangun keluarga juga persiapannya juga dari sekarang. Ya, now for tomorrow. Ya, sekarang untuk yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang itu nanti hasilnya kita yang akan lihat di masa depan. Nah, ayo mulai ya. Untuk kita bisa memiliki visi yang besar. Visi yang besar kita apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, selama kita ada di kota Solo ini, menjadilah berkat untuk bangsa-bangsa yang ada di kota Solo. Di kota Solo juga bukan cuma ada orang-orang di Jawa saja. Buktinya ada Ola, buktinya ada yang teman-teman yang lain. Ya, dari Nigeria, kemarin ada siapa dari Madagaskar. Ya, ayo buktikan. Ya, teman-teman yang ada di kota sini, ya, buktikan bahwa teman-teman bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini visi yang besar. Sama seperti Yosua. Yosua diminta untuk apa? Menjadi berkat. Membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Ya. Kenapa bukan Musa? Ya, karena Musa sudah meninggal, digantikan oleh Yosua. Musa cuma bisa melihat dari kejauhan saja tanah Kanaan. Mau jadi seperti Yosua? Coba. Mau jadi seperti Yosua? Oh iya, harus menjadi seperti Yosua. Karena apa? Itu yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita semuanya. Ya, harus sampai Jelas visinya. Kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tahu nggak visi? Visi itu apa? Tujuan. Yang ini kemarin sudah banyak tuh yang bulan Oktober kemarin kan ada pemilihan. Ya, ada visi-visi ya. Visi itu apa? Tujuan. Misinya, nah ini persiapannya. Contohnya paling gampang begini. Ada arsitek, ada teknik sipil.
Ya, arsitek itu tukang gambarnya, betul nggak? Merencanakan baik itu interior ataupun desain eksteriornya, desain bangunan. Arsitek menggambar dengan bagus, wah bangunnya yang melengkung, belok sini, belok sana. Ya, tapi yang mengerjakan adalah orang-orang teknik sipilnya. Ya, visinya adalah di arsiteknya, misinya adalah teknik sipil. Nah, yang mengerjakannya lebih tidak mudah. Ya, lebih tidak mudah. Karena apa? Perlu persiapan tadi. Ya, kita mau jadi berkat bagi bangsa bangsa. Visinya sudah jelas. Kamu akan jadi berkat bagi bangsa bangsa. Ada misinya. Nah, misinya inilah yang seringkali orang gagal. Karena apa? Gampang dibelokin ke sini, ke sana, mengikuti arah yang tidak jelas. Bukankah teman-teman bisa lihat? Ya, berapa banyak teman-teman yang datang ke kota Solo, ke Jogja, ke Malang, ke Surabaya, yang datang tujuannya mau kuliah, tapi akhirnya dapatnya yang lain-lain. Berapa banyak? Coba dicek aja. Karena apa? Waktu melakukannya, datang ke Solonya enak, tetapi melakukannya tidak mudah, perlu pengorbanan. Melakukan misi itu perlu pengorbanan. Ya, bangun pagi-pagi masih mengantuk, badan tidak enak, agak sedikit flu. Aduh, dosen yang paling kamu tidak suka juga harus tetap datang. Ya. Dalam keadaan tidak baik pun tetap harus ikut ujian supaya apa? Nilainya keluar. Kalau nggak ikut ujian gimana punya nilai? Oh iya. Persiapannya, misinya yang tidak mudah. Ya, coba bilang samping kanan. Ya. Misinya tidak mudah. Mengerjakannya itu yang tidak mudah. Nah, makanya Tuhan bilang, ya, mengajak orang Israel itu, Yosua mau membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Mudah nggak? Nggak mudah juga. Itu jutaan orang yang diajak, belum juga ternak, belum juga macam-macam. Bisakah ada yang nggak percaya? Kamu kan sama teman-teman saya kayak kamu kemarin. Kamu seumuran kok dengan saya. Masa kamu jadi pemimpin? Ya. Ada pasti pertentangan. Cuma kan tidak disebutkan di dalam Alkitab. Ya. Nah, yang ketiga, makanya Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk kamu bisa apa? Lulus kuliah dengan kuatkan dan teguhkan hati, ya, untuk mempersiapkan visi yang besar. Mungkin itu bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kamu harus menguatkan hati dan pikiran juga. Karena apa? Kayak tadi yang kamu posting dulu, postingannya macam-macam yang mungkin semua orang lain. Yo, like-nya sampai 1.000, 2.000, 3.000. Ya, tapi begitu kamu postingannya sudah mulai firman Tuhan, kegiatan ibadah, ponsel dan segala macam, kunjungan, mendoakan orang, yang lain tinggal sedikit. Itu kuatkan dan teguhkan hati. Oh iya, mana lainnya? Kok nggak ada yang lain sih? Biasa kita seperti itu. Mungkin waktu kamu ngomong dengan temanmu, ya, ayo kita harus takut akan Tuhan, berdoa dulu. Firman Tuhan bilang begini, ya. Dikit-dikit firman Tuhan, sok suci kamu ditinggalkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang terjadi dalam hidupnya saya juga. Tetapi saya tidak pernah tinggal Tuhan sampai dengan sekarang. Ya. Teman-teman saya, Mami juga, ya, waktu main ke Jakarta tahun kapan itu, ketemu sama teman main kuliahnya. Wah, Mami bilang apa? Wah, Erin, dah asik sekarang ngomong sama kamu. Sedikit-sedikit ngomong firman Tuhan, sedikit-sedikit ngomong firman Tuhan. Nah, daripada Mami ngegosipin orang lain, si A begini. Dulu tahu nggak teman kita, dia sudah kawin 5 kali, ya, sudah nggak tahu anaknya sudah ada 10 kan 12. Lebih baik ngomong begitu atau kita lebih baik ngomong firman Tuhan? Oh iya, daripada kita ngomongin teman kita, kalau kita ketemu teman selain reuni, yang diomongin apa? Yang diomongin apa kalau ketemu reuni? Kalian belum pernah reuni sih? Masalah lalunya, dulu si A macam begitu, kasihan ya, dia sekarang pada dia bunga kampus, sekarang jadi bunga bangkai. Misalkan dulu banyak sekali yang naksir sama dia loh, termasuk saya misalkan. Yang diomongin kan isinya cuma itu kalau reuni.
kuatkan dan teguhkan hatimu untuk tidak ngomong yang begitu. Mungkin kamu akan dikucilkan. Saya kira akan dikucilkan. Buktinya saya tidak dikucilkan. Coba teman-teman, kalau yang pergi ke temannya di agama Muslim, dia hari jam 12 bilang sebentar ya, saya sholat dulu. Kira-kira jangan, masih ada setengah jam lagi Pak. Gitu atau gimana? Oh iya silakan. Betul? Iya. Coba kalau kamu ya pas lagi mau ujian atau mau tanding dulu sebentar atau di atas saya tunggu sebentar, saya mau berdoa dulu. Tuhan tolong saya harus menang dalam pertandingan ini. Boleh nggak? Boleh. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan itu? Iya, betul. Seringkali kita mau. Ya. Seringkali kita mau. Nanti dibilang suci doa sholat. Gak apa-apa, kamu kan sudah disucikan oleh darah Yesus. Lakukan apapun dengan doa. Makan, minum, beli es teh 3.000, es teh cuma 3.000 kan. Minggu dapat 3 katanya. Ada promonya sekarang. Jadi kalau ada 3, bayar 2 saja dapat 3 gelas. Kemarin saya lihat di mana itu suka dari jalan. Berdoa juga minum. Makanya jadi kantor. Berdoa enggak? Ada waktu minum es teh cuma. Apa pikir cuma minuman? Ya minuman tetap aja masuk ke dalam tubuhmu. Berdoa dulu kan? Atau coba kalau makan di warung saja kita baru berdoa. Kan? Beli pilus, di snack itu apa? Ciki-ciki. Ya. Sudah berdoa belum? Coba kalau itu expired gimana? Hah? Ciki yang kamu makan expired kamu nggak lihat karena sudah saking laparnya, kamu nggak berdoa dulu. Terus tadi es teh jumbo tadi, ya itu airnya dia campur dan air keran. Tahu nggak kamu kalau itu air keran? Nggak tahu. Oh iya, makanya harus berdoa. Seringkali kita melupakan itu. Ada orang di luar sana, mereka lakukan itu apa? Kita juga menghormati. Yang waktu kita lakukan itu, saya jamin juga orang juga akan menghormati. Ya, saya sudah ulang-ulang juga. Apaan itu? Dalam perusahaan. Wah, kan cuma setahun sekali ulang tahun perusahaan hari ini. Saya minta maaf, saya pulang dari ibadah saya belum bisa datang ke sana. Ya, saya minta izin. Ya, ada beberapa, kan cuma setahun sekali ini. Ya, memang setahun tahun ini saja. Kalau tahun berikutnya, ada pertandingan apa? Ya, ini di perusahaan. Ya, jadi yang saya datang apa? Yang datang siang, yang berani izin cuma saya saja. Tapi bukan saya membanggakan, tidak. Tetapi memang saya tahu, ya, dan orang di kantor juga sudah tahu bahwa untuk ibadah saya cukup saklek, saya tidak boleh datang. Ya, seperti itu. Berani tidak kita mengutamakan Tuhan dalam hal seperti itu? Tidak mudah, ya, tidak mudah. Di Jawa itu betul tidak mudah. Pertandingan dibuatnya hari Minggu, pas hari Minggu. Iya. Ada jalan santai di hari Minggu. Loh, kita mau pilih yang mana? Betul. Apakah yang kita lakukan pekerjaan itu bukan selamanya akan selalu ada, teman-teman? Akan ada waktunya selesai. Ya. Tapi yang kita mau utamakan, Betul. yang mau utamakan Tuhan atau utamakan siapa? Ini pilihan dalam hidupnya kita. Ya, makanya kita perlu apa? Menguatkan dan teguhkan hati. Ya. Jika Tuhan yang memanggil dan menyertai, tantangan sebesar apapun, ya, kita akan bisa hadapi dan kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Yang keempat, untuk bisa lakukan semuanya itu, kita harus apa? Berakar di dalam firman. Harus berakar. Caranya gimana? Caranya ya harus membaca dan merenungkan firman setiap hari. Itu cara satu-satunya supaya firman bisa berakar di dalam hidupnya kita. Ya, makanya tadi di ayat yang ke-8, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, janganlah kamu lupa selalu memperkatakan firman dalam hidupmu. Ya,
Begitu sakit kepala, Tuhan dalam nama Yesus sakit kepala jadilah sembuh. Ya. Kalau memang didorong untuk minum obat, minumlah obat. Apakah setelah tumpang tangan tidak boleh minum obat? Ya, kalau kamu didorong untuk tidak minum obat, ya apa-apa, lakukan. Ya. Begitu ada sampai di kampus, ya tiba-tiba ada ujian mendadak itu apa ya? Quiz. Ya, saya nggak lupa. Quiz, tiba-tiba ada quiz. Ya. Kita mau belajar menghadapkan Tuhan. Apa yang mau kita katakan? Aduh, mati aku gak belajar. Kenapa dosa ini hari ini hidupku sedikit? Begitu? Atau kamu bersikap berbeda? Tuhan tolong saya memang gak belajar. Saya gak tahu akan ada quiz hari ini. Tuhan tolong. Waktu saya menjawab, berikan saya hikmat untuk menjawab dengan tepat. Mending begitu atau tadi mending yang pertama? Aduh, mati aku. Pasti dapat nilai jelek. Mending begitu atau mending kamu berdoa? Walaupun dua-duanya sama-sama, ya misalkan hasilnya tidak memuaskan, tapi kan sikap hatimu sudah benar. Ya, itu yang kita harus lakukan. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati. Ya, kalau sudah ada firman di dalam hidupnya kita akan bertindak hati-hati. Tadi Kakak Ari juga sudah sampaikan. Kalau di Jakarta sudah dikejar, dikasih palang itu buat mobil, ya, apalagi sudah main klakson sudah dihajar. Tapi karena ada firman dalam kehidupannya Kakak Ari, jadi dia bilang apa? Oh, sudah, Tuhan ampuni. Oh iya, tapi kalau nggak ada firman yang apa? Dikejar, ya, bisa dipukulin, ya, bisa bertindak. Dan kalau sudah dipukulin kira-kira apa? Selesai sampai di situ? Tidak, urusannya pasti akan panjang. Ya, mungkin bisa dilaporkan ke kantor polisi dan akhirnya tidak pergi ke ibadah. Sama juga dalam hidupnya kita. Kita supaya apa? Supaya ada firman, supaya kita bertindak hati-hati. Ya. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau beruntung? Mau perjalanannya berhasil? Mau ada di Solo berhasil? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Kamu akan bertindak hati-hati. Ya, diajak ke tempat-tempat yang tidak baik, ada firman. Tidak boleh kakimu dipakai untuk melangkah ke rumah Tuhan. Jangan melangkah ke tempat yang tidak baik. Ya. Tujuan kamu ada ke Solo ini adalah untuk apa? Untuk kuliah. Jadi jangan mau diajak untuk bolos kuliah. Oh iya, kan harusnya seperti itu. Ada firman Tuhan. Ingat perkataan pesan-pesan apa? Kamu nak ke Solo yang belajar dengan baik, lulus dengan kumlot. Kalau lulus dengan kumlot yang bangga siapa? Semua teman-teman akan bangga. Terus orang tua juga bangga. Tidak percuma saya kerja banyak tulang kata orang tua, banyak tulang sampai anaknya kuliah dan berhasil. Nah, ini yang paling penting, ya, supaya Pak firman itu berakar di dalam hidupnya kita. Kalau firman itu nggak berakar, kita akan sulit untuk hidup dengan hati-hati. Makanya firman ini sebagai pembatas, sebagai rule, sebagai aturan. Di jalan raya, kalau nggak di lampu merah, tidak ada lampu merahnya, semuanya saling jalan-jalan, yang ada bisa kecelakaan, bisa macet parah. Main bola, ya, tidak ada aturannya. Kira-kira bagaimana? Terserah mau bolkan kemana kan, mau bolanya satu, mau bolanya dua, gak enak. Main tinju, semua dipakai, yang tidak ada aturannya. Ya, nggak ada ronde satu, nggak ada ronde dua, silakan aja sampai kamu lah, terserah aja main. Kira-kira bagaimana? Gak ada yang mau main. Justru dengan adanya aturan itu, ya, pertandingan itu jadi menarik. Betul kan? Justru dalam hidup kita ada aturan, yaitu firman Tuhan yang mengatur kita ke sana ke sini dan resonan ini, ya, itu jadi jauh lebih menarik. Hidupmu akan jauh lebih hidup waktu kamu diatur dan mengikuti semua firman Tuhan. Hidupmu akan semakin lebih hidup. Kamu akan merasakan
mendengar firman Tuhan itu siang dan malam, hidupnya akan lebih karena dia apa? Menikmati kehidupan, bisa bertindak hati-hati. Coba kalau kamu gak hati-hati, jalan tiba-tiba langsung kepleset jatuh, enak gak? Yang pernah jatuh siapa? Pernah jatuh? Pernah? Wah, kemarin aku jatuh. Enak gak jatuh? Gak enak. Kalau sudah tahu jatuh gak enak, jangan bolak-balik jatuh. Tetap apa renungkan firman Tuhan supaya bertindak hati-hati. Itu tujuannya supaya kita berakar menjalani. Mari semuanya saya mau mulai berdiri. Kita harus terus belajar seperti Yosua. Jangan tawar hati, jangan kecut, ya. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dimanapun, ya, di kampus, di rindu, di lapangan bola, dimanapun Tuhan menyertai engkau. Mari kita tutup mata kita. Tuhan, kami mau hidup kami berdampak. Sepanjang tahun 2025, kami mau lakukan tak seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup. Mampukan kami Tuhan. Kalau di 2024 kemarin kami banyak melakukan kegagalan, pelanggaran, kami bolak-balik jatuh Tuhan. Tapi di tahun 2025 ini hidup kami mau berdampak yang positif, dan terlebih lagi bukan hanya positif, tetapi orang melihat dalam hidupnya kami, dalam dampak yang kami buat, ada Yesus yang besar, ada Yesus yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan kami untuk kami terus belajar untuk mempersiapkan diri kami untuk kami boleh hidup berdampak, dengan kami belajar sungguh-sungguh, dengan kami kuliah sungguh-sungguh, sehingga menimbulkan dampak yang baik dalam kehidupan kami, bahkan untuk teman-teman kami, bahkan untuk keluarga kami. Dalam pekerjaan kami pun kami melakukan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persiapkan segala sesuatunya supaya kami boleh melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam pelayanan kami juga Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk tetap kami hidup benar, hidup takut akan Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami tahu Tuhan, kami mau Tuhan seperti visi yang ada di dalam gereja kami ini Tuhan. Aku dan seisi rumahku memberkati bangsa-bangsa, supaya kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin akan banyak tantangan, mungkin ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan saat kami melakukan visi itu Tuhan. Tetapi Tuhan yang menguatkan mengatakan kepada Yesus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama dalam hidup kami Tuhan, kami juga menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk kami tetap berdiri di dalam jalan-jalan Tuhan, walaupun ada tantangan di sekeliling kami, walaupun mungkin keadaan yang membuat hidup kami menjadi takut, bimbang, tetapi kami menguatkan hati dan pikiran kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan supaya hidup kami bisa melakukan itu semua Tuhan, kami mau berakar di dalam firman, kami mau merenungkan firman itu siang dan malam, supaya hidup kami, tindakan kami penuh dengan kehati-hatian, sehingga hidup kami Tuhan dan perjalanan kami berhasil, dan kami akan beruntung dari dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur. Kami serahkan semua 1 minggu ke depan, semua di dalam tugas tanggung jawab, dalam semua yang kami kerjakan, ada berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima firman-Mu. Dalam 1 minggu ke depan nanti akan ada banyak kesaksian yang kami dengar saat mereka melakukan firman, saat hidup jemaat-Mu ini menjadi dampak yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, sudah bagi kepada Tuhan karena firman itu
cukup. Mari kita mempersiapkan pasangan kita di belakang kita, dan kita mau deklarasi bersama kita. Jalannya persembahan kita akan melakukan satu perjalanan kejauhan dan berharga. 1, 2, 3. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan beri untuk disambut, beri yang telah berkat diperkenalkan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, aku teguhkan diriku pada saat ini, dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku berlimpah. Aku akan percaya menjadi kepala dan mengekor. Aku akan diberkati dalam
sudah selesai, tapi kami tahu firman Tuhan akan terus bekerja dan menyertai. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga sudah memberikan persembahan bagi persembahan sukarela untuk persembuhan Tuhan, tetapi persembahan semuanya dipakai untuk pelayanan kami di dalam nama Yesus. Berkati setiap tangan yang sudah memberikannya. Tuhan akan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat sampai lumbung-lumbung penuh melimpah. Bahkan kita yang bisa memberikannya. Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Dan satu minggu depan nanti semua yang mereka kerjakan, Tuhan dan mereka roti untuk mereka bisa makan dan beri supaya mereka bisa tabur di minggu kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam semua yang kami lakukan satu minggu ini. Tuhan memberkati dalam sekolah, dalam kuliah. Tuhan memberkati anak-anak kami Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan, dalam tugas semuanya. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami. Kami mau berdoa secara khusus juga buat anak-anak yang ada di Unisri yang semester 1 dan juga yang ada di APN. Tuhan, mereka yang bisa mulai Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepintaran saat mereka belajar. Tuhan tolong yang hafalan mereka mudah hafal, dan saat menjawab soal-soal mereka bisa menjawab soal dengan hati-hati dan jawaban mereka semua tepat dan benar. Sehingga anak-anak kami ini Tuhan, mereka boleh menjawab dan mendapatkan nilai A dalam ujian mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang akan berangkat ke tempat KKN Tuhan, berkati Ruth dan juga Ibe Tuhan dalam perjalanan menuju tempat KKN. Tuhan menolong selama 1,5 bulan. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap belajar mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk Ruth tetap menjadi berkat untuk tempat KKN di sana Tuhan, dan buat kalian Ibe yang ada di Wakatobi Tuhan, tempat KKN juga bisa jadi berkat di sana. Mereka bisa menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Mereka bertindak hati-hati, tetap merenungkan firman saat mereka ada di sana Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, perjalanan mereka, mobil, motor, atau apapun yang membawa mereka tiba di tempat KKN dengan selamat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Mari kita sama-sama berdoa buat yang sakit, yang tahu. Mari kita sama-sama berdoa, sebut namanya, doakan Tuhan. Kami mau terus berdoa buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan pemulihan. Buat kakak Rasya, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, semua demam jadilah normal di dalam nama Yesus. Jadilah normal kembali seluruh tubuh, batuk, pilek, apapun itu jadilah kembali normal dalam nama Yesus. Buat Susan, buat Elias, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Buat setiap kami juga Tuhan, Tuhan pulihkan kami yang sakit, Tuhan sembuhkan yang sudah tidak sakit. Kami tidak tertular oleh virus lagi, kami tidak mudah sakit di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah pulih, kami semua sudah sembuh, kami sudah sehat di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita ke rumah sakit Karma yang ada di sebelah kiri saya. Tuhan, kami juga berdoa buat semua pasien yang ada di rumah sakit Karma. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, tulang-tulangnya semua di dalam nama Yesus. Semua yang bisa rawat jalan, mereka bisa pulang lebih baik, Tuhan pulihkan. Bahkan yang operasinya boleh berjalan lancar, boleh berjalan baik, berhasil, dan tulang-tulangnya tersambung sempurna. Berkati dokter, berkati suster, berkati semua yang bekerja di rumah sakit Karma. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau terus berdoa buat bangsa ini, dari Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Tuhan memberkati Presiden terpilih dan wakilnya.
Tuhan menolong supaya roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak untuk golongan tetapi untuk orang banyak. Tuhan berkati gubernur dengan wakilnya, Tuhan berkati bupati dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, distrik dengan wakilnya, lurah dengan wakilnya, RT RW dengan wakilnya, bahkan di dewan-dewan Tuhan, anggota DPRD, MPR, semuanya Tuhan, kami minta roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur juga untuk kota di mana kami tinggal. Mari kita sama-sama berdoa untuk kota kita. Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, kota di Sukoharjo, kota di Klaten, kota di Karanganyar, di Sragen, di Solo, Kartasura, Surakarta, Boyolali. Tuhan yang berkati kota Salatiga juga dari dalam nama Yesus. Ada keamanan, ada damai sejahtera, dijauhkan dari malapetaka, bencana yang membuat kami takut, orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat anarkis, semuanya digagalkan di dalam nama Yesus. Kota kami aman, saat kami bepergian kami tidak takut, tetapi kami tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Mari kita sama-sama berdoa buat orang tua kita. Kalaupun yang sudah tidak punya orang tua, kita berdoa untuk orang-orang yang sudah investasi dalam hidupmu. Tuhan, kami berdoa untuk Ama dan Uma di masa tuanya, tetap mengasihi Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan buat Ama dan Uma di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, orang tua nenek kami ada di kampung, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan papa mama kami, Tuhan berkati usaha papa mama kami, Tuhan berkati kebun, Tuhan berkati ternak, Tuhan berkati semua yang dikerjakan oleh papa mama kami. Bahkan dalam pelayanan papa mama kami, Tuhan memberkati. Tuhan berkati orang tua kami dengan kesehatan, dengan kekuatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucap syukur. Kami berdoa juga Tuhan buat tempat ini Tuhan. Tuhan berkati depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, proteksi dengan darah Yesus. Alat-alat musik kami pakai dengan awet, semuanya berfungsi dengan baik. Bahkan tetangga kami kanan, kiri, depan, belakang, Tuhan biarlah dengan adanya kami mereka juga diberkati. Tuhan jamah mereka yang belum bertobat saat mereka mendengar firman, balikkan mereka untuk kembali takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan untuk Bapak berkati di masa tuanya dengan kesehatan, dengan kekuatan di dalam nama Yesus. Anaknya, cucunya, menantunya, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bahkan untuk tempat kami sendiri kami terus berdoa. Kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebarnya. Dan kami juga terus minta juga Tuhan untuk tempat yang ada di depan. Kalau memang diizinkan, kami boleh pakai untuk pelayanan kami, untuk anak-anak yang ada di Indonesia Timur, untuk gereja kami Tuhan. Temukan orang-orang di Yayasan Yakub, orang-orang yang tepat di waktu yang tepat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan nanti dalam tugas tanggung jawab kami, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan teman-teman kami yang dalam perjalanan yang ada di luar kota. Tuhan juga menolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan berkati makan minum yang sudah kami beli dan sudah akan kami makan juga nanti. Sucikan dan kuduskan semuanya di dalam nama Yesus. Saat kami makan, menyehatkan kuatkan badan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan perjalanan pulang kami, mobil, motor, semuanya Tuhan sucikan dan kuduskan perjalanan kami. Semua bentuk kecelakaan, mara bahaya, maut dihalau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau pulang, Tuhan menyertai kami semuanya. Tiba di rumah dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Dan sebelum pulang kami mau terima berkat Tuhan. Katalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidupmu. Diberkati rumahmu, diberkati masa depanmu, diberkati keluargamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu,
diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati semua yang akan dijumpai kamu untuk dikerjakan. Semuanya akan menjadi berhasil dan perjalanan-perjalanan akan terus beruntung. Kau akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, bahkan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan penuh melimpah dalam hidupmu. Mulai dari sekarang sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya, selamat hari Minggu dan diberkati buat kita semua. Ada info pengumuman untuk Komsel masih minggu depan ya, minggu ini kita belum Komsel.